perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami diizinkan untuk kumpul menikmati persekutuan jemaat pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul menikmati puji-pujian. Kami juga diisi dengan pengajaran firman lewat kelas jemaat. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan menggunakan waktu kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong kami semua yang ada di tempat ini. Roh Kudus terangi hati pikiran kami, sehingga firman yang kami renungkan, yang akan kami pelajari, menjadi penuntun bagi hidup kami, menjadi penolong bagi kami, dan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan iman kami. Kami mohon pertolongan yang daripada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius ini adalah seorang murid, seorang murid yang sensitif, seorang murid yang pemalu, seorang murid yang kalau di dalam ilmu psikologi temperamennya seorang melankolis, gampang tersentuh, seorang pemalu, dan cenderung memiliki perasaan yang sangat tinggi. Sehingga Paulus mengirim surat kepada Timotius dan mengingatkan bagaimana Paulus punya kesan tersendiri terhadap muridnya. Kesannya sensitif. Aku mengingat akan air matamu. Berarti Timotius adalah orang yang seorang pribadi yang sensitif di dalam hidupnya. Nah, walaupun dia seorang yang sensitif, tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa dia punya peran yang penting di dalam sejarah gereja. Timotius adalah seorang murid yang diberikan tanggung jawab, yang diberikan panggilan hidup oleh Allah untuk menjadi seorang penginjil dan menjadi seorang gembala. Dan kalau kita baca di dalam surat Timotius ini dikatakan Paulus minta kepada Timotius untuk ajarkan dan nasihatkan semuanya ini jika seorang mengajarkan ajaran yang lain. Ternyata di masa rasul-rasul sudah ada pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran rasul. Ada ajaran yang menentang ajaran rasul-rasul. Rasul Paulus mengatakan ini ajaran yang tidak sehat. Ada ajaran sehat, ada ajaran yang tidak sehat. Di dalam surat 1 Timotius, 2 Timotius pasal 2, Paulus memberitahu kepada Timotius bahwa akan datang waktunya di mana orang akan mengumpulkan guru-guru palsu untuk mendengarkan dongeng, untuk mendengarkan cerita isapan jempol. Mereka tidak dapat menerima ajaran yang sehat. Nah, ajaran itu kita kenal dengan kata doktrin. Doktrin. Apa itu doktrin? Zaman sekarang, di zaman modern ini, orang Kristen diajar untuk membenci kata doktrin. Membenci kata doktrin, sehingga dimunculkan semboyan bahwa doktrin memisahkan, kasih mempersatukan. Love unify, doctrine divided. Kasih menyatukan, doktrin memisahkan. Sehingga banyak orang Kristen yang hari ini dengan hembusan gerakan ekumene, gerakan ekumene, semboyan ini dihembuskan
Semboyan ini dipopulerkan, dan semboyan ini menjadi satu doktrinasi di banyak kalangan kekristenan untuk membenci kata doktrin. Sehingga mereka katakan, jangan bicara mengenai doktrin, tapi mari kita melakukan tindakan kasih terhadap sesama kita. Tetapi mereka tidak betul-betul membaca konsep kasih yang Alkitabiah. Ya, konsep kasih yang Alkitabiah seperti apa mereka tidak paham itu. Kasih yang dipahami oleh kelompok Kristen yang demikian adalah kasih yang seperti yang membagi-bagikan materi, membagi-bagikan hal-hal duniawi, sehingga mereka populerkan Injil sosial. Dia datang ke pedalaman, dia bawa supermi, bawa beras, kemudian bawa segala macam kebutuhan-kebutuhan sosial, dibagikan kepada masyarakat tanpa memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberitahu kita bahwa kasih yang Alkitabiah bukan kasih yang seperti itu. Di dalam 1 Korintus, coba kita lihat. Di dalam surat 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 13. Di dalam surat 1 Korintus pasal 13. Coba kita lihat Alkitab kita. 1 Korintus 13 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedah bagi. Ya. Ini coba kita lihat ayat ini. Dibilang, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Kalau yang namanya membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, berarti dalam pemikiran manusia, ini adalah satu bentuk tindakan kasih. Membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Ketika ada orang yang tidak mau membagikan sesuatu yang ada padanya kepada orang yang membutuhkan, maka pandangan orang dunia bahwa orang ini tidak punya kasih. Tetapi justru Alkitab katakan, Alkitab tekankan kepada kita, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ya. Zaman tahun 99 yang waktu NTT heboh, yang terjadi kerusuhan di NTT, itu anak-anak muda pakai kain merah, ya, Laskar Kristus turun di Kampung Solor sana, mereka pergi bikin rusuh di sana. Ya, tapi pulang dari sana kain merah duduk juga ngobrol, sopi 1 botol taruh di situ, sambil ngobrol, saya Laskar Kristus minum sopi. Ya. Kasih yang seperti ini bukan kasih yang Alkitabiah. Amin. Nah, menyerahkan tubuh untuk dibakar. Banyak hari ini orang rela mati untuk sesuatu yang dia sendiri belum sadar apakah yang dia yakini itu suatu kebenaran atau tidak. Coba pada waktu itu yang pakai kain merah, ya, yang pulang minum kopi 1 botol sesudah pergi di Kampung Solor, pulang baca cerita minum kopi 1 botol. Kalau waktu itu dia mati, surga atau neraka? Hah? Wah, kita bisa lihat bahwa konsep kasihnya manusia berbeda dengan kasihnya Allah. Kasihnya manusia berpikiran terhadap sesuatu yang sifatnya lahiriah. Kasihnya manusia berpikiran terhadap sesuatu yang sifatnya materi jasmani. Tetapi kasihnya Allah. Yesus datang ke dunia bukan membawa harta kekayaan. Yesus datang ke dunia bukan lahir di istana. Yesus datang ke dunia bukan lahir dari keluarga yang terhormat. Bahkan tempat tidurnya, tempat untuk dilahirkan di kandang domba. Dia tidak punya materi yang berkelimpahan selama dia hidup di dunia. Dia hidup sebagai seorang tukang kayu. Dalam pandangan sosial, makanya pada waktu Yesus kembali ke Nazaret, dia berbicara di antara orang-orang di Nazaret. Orang-orang Nazaret tidak menerima dia karena status sosialnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semboyan kasih mempersatukan, doktrin memisahkan adalah sebuah semboyan yang dihembus
menghembuskan di antara kekristenan untuk membuat orang Kristen hidup tanpa arah, tanpa patokan iman. Ada kata doktrin itu. Apa arti kata doktrin? Ya, doktrin itu patokan pengajaran. Patokan pengajaran. Kalau orang Kristen tidak memiliki patokan ajaran di dalam kehidupan imannya, hidupnya tidak punya, jadi dia tidak bisa tahu yang mana. Ketika orang bicara ajaran I begini, ajaran A begini, ajaran B begini, ajaran C begini, dia tidak punya patokan. Sehingga dia gampang terombang-ambing. Orang yang tidak punya patokan pengajaran dalam hidupnya gampang disesatkan, gampang ditipu oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Makanya dia ambil jalan pintas. Ya. Dia jalan pintas gini. Gereja A bilang begini, gereja B bilang begini, gereja C bilang begini. Yang satu bilang Roh Kudusnya tinggal dalam hati. Yang satu bilang terima Roh Kudus supaya melompat-lompat. Ya tahu, ya. Yang satu katakan, oh ya, tidak ada Roh Kudus dan segala macam. Dia bingung. Karena tidak ada patokan tengah. Akhirnya dia bilang apa? Yang penting sebut Yesus. Pasti itu benar. Ini bahaya. Kalau sudah sampai kesimpulan begitu, yang penting sebut Yesus pasti benar, berarti orang ini tidak punya patokan pengajaran di dalam kehidupan iman. Tidak punya patokan pengajaran. Karena Alkitab katakan di dalam surat 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4, ada Yesus lain, ada Injil lain, ada roh yang lain. Yesus lain, Injil lain, roh yang lain. Berarti semua orang yang menyebut Yesus belum tentu Yesusnya sama. Amin. Ada orang yang bilang hari ini masih bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada yang hari ini bilang, oh Yesus sudah di sorga. Nah kalau kita tidak punya patokan pengajaran, tidak punya doktrin yang jelas di dalam kehidupan iman kita, kita tidak punya patokan iman yang jelas dalam menjalankan kehidupan iman kita, yang terjadinya ialah kita gampang diombang-ambing oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Ya. Karena tuntutan. Manusia punya harapan, tapi dalam menjalani kehidupan ada tuntutan. Harapannya ingin menjadi orang Kristen yang alkitabiah, tetapi tuntutan membuat kita harus berpikir bagaimana kita bisa menerapkan kehidupan Kristen yang alkitabiah. Kalau tidak ada patokan doktrin di dalam hidup kita, gampang bagi kita untuk disesatkan. Karena ada tuntutan. Saya dalam kondisi sakit. Saya dalam kondisi sakit. Tadinya mungkin saya tidak punya keyakinan bahwa kalau pindah kiri kanan sembahyang kubur segala macam, ya penyakit saya tadinya tidak yakin dengan itu, tapi karena tuntutan sakit, tuntutan untuk sembuh, lalu ada hembusan untuk berbuat ini, berbuat itu, terpaksa saya lakukan. Kalau tidak punya doktrin, tidak punya patokan iman, gampang bagi orang Kristen disesatkan. Karena iblis itu main di zona tuntutan itu. Ya. Oh saya mau jadi orang Kristen alkitabiah, tapi dalam perjalanan ada tuntutan-tuntutan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang menuntut kita. Nah di saat itulah iman kita diuji. Dan kalau orang tidak punya patokan doktrin yang jelas di dalam hidupnya, dia pasti gampang. Kalau dia sudah mulai jalan sana, ditekan dengan tekanan penyakit ini itu, lalu mulai katanya, kamu harus begini, saya doa dapat lihat begini, kamu harus perbaiki kuburmu, perbaiki kubur nenek moyangmu. Wah, ya, jadi kacau. Karena kita, waduh ini, karena tidak ada patokan iman, tidak ada patokan doktrin. Benar juga, karena dia sebut Yesus. Tapi kalau sudah punya patokan doktrin yang jelas, patokan iman, Alkitab katakan, itu tidak alkitabiah. Nah, jadi gereja yang alkitabiah, utamanya sesudah orang selamat. Yang utama sesudah orang selamat, orang harus belajar kebenaran. Gereja yang alkitabiah tidak pernah ajarkan jemaat untuk alergi dengan doktrin. Gereja yang alkitabiah
Alkitabiah menuntut jemaat-jemaatnya harus memahami doktrin. Amin. Memahami doktrin. Doktrin keselamatan, doktrin Alkitab. Hari ini masih banyak orang Kristen yang kalau kita tanya, kenapa orang Kristen hanya percaya 66 kitab sebagai firman Allah? Jangankan orang Kristen, pendeta pun ada yang tidak bisa jawab ini. Pendeta pun ada yang tidak bisa jawab ini. Ya. Kenapa sekarang muncul Injil Thomas? Kan yang tulis Rasul Thomas, kenapa tidak masuk di dalam Alkitab? Sekarang sudah ada Injil Barnabas. Barnabas kan orang yang bersama-sama dengan Rasul Paulus. Kenapa Injil Barnabas itu tidak disebut firman Allah? Banyak orang hari ini tidak bisa jawab itu. Kalau orang kupa punya jawaban pendek, ya, itu firman Allah, lu jangan macam-macam. Lu baca tuh. Ya. Barnabas, itu bukan firman Allah. Kenapa bukan firman Allah? Pokoknya hanya itu. Lu baca itu. Tidak ada penjelasan selanjutnya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena tidak punya patokan ini. Ketika ada tambahan deuterokanonika, banyak orang Kristen tidak bisa. Oh, sama saja. Ya, karena tidak punya patokan ini. Nah, Paulus nasihatkan kepada Timotius. Paulus katakan di sini, ya, ajarkanlah dan nasihatkan semuanya. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu. Jadi waktu itu gereja mula-mula dihadapkan dengan persoalan yang berhubungan dengan keyakinan. Di sisi lain, kekristenan dihadapkan dengan keyakinan mengenai filsafat yang beredar pada waktu itu. Di sisi lain, keyakinan Kristen dihadapkan dengan kebudayaan, mitologi, dan hal-hal yang bersifat mistik. Paulus bertemu dengan tokoh-tokoh filsafat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Coba kita lihat. Ini menarik. Kisah Para Rasul pasal 17. Ya. Kisah Rasul 17. Ayat yang ke-18. Kisah Rasul 17 ayat 18. Coba kita baca. 1, 2, 3. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Rasul Paulus memberitakan Injil sampai di Athena. Athena itu Yunani. Di Athena, orang Yunani, demokrasi pertama ada di dunia, dipelopori oleh orang-orang Yunani. Ya. Jadi pemerintahan yang tadinya monarki, yang hanya kalau dia anak raja, dia bisa jadi raja, ya ada strata-strata dalam kehidupan sosial. Di masa pemerintahan Yunani itu dibongkar rakyat. Rakyat bisa menjadi pemimpin negeri. Jadi demokrasi pertama itu ada di Yunani. Dan orang-orang Yunani banyak melahirkan para filsuf. Di antaranya yang terkenal siapa? Sokrates, Plato, dan juga ini. Paulus bertemu dengan ahli pikir, dalam bahasa Inggrisnya filosofer. Ahli pikir. Atau seorang bertemu dengan filsuf. Paulus bertemu dengan filsuf. Filsuf dari aliran Stoa dan aliran Epikurus. Apa itu aliran Stoa dan apa itu aliran Epikurus? Kalau aliran Stoa itu seperti filsafat Jawa. Ya, filsafat Jawa itu apa? Hidup ini ikutin saja aliran A. Jadi tawakal, menerima takdir. Dalam bahasa Yunani itu apeteia. Itu takdir, tawakal, apeteia. Itu pengajaran dari Stoa. Jadi orang-orang Stoa ini tidak berani punya cita-cita yang besar. Tidak berani berbicara bahwa saya mau jadi ini, saya mau ini. Oh tidak. Konsep filsafat Stoa ialah hidup ini mengalir seperti air. Jalani aja, nerima aja.
Sedangkan filsafat Epicurus berkata bahwa hidup ini adalah kesenangan. Dan mati selesai. Mati beres. Hidup kesenangan, mati selesai. Jadi kalau hidup ini, kita hidup nikmatin hidup. Hedonis. Epicurus. Dan mereka tidak percaya ada kebangkitan. Dan kini Paulus bertemu dengan para filsuf ini. Orang Yunani kata demokrasi. Mereka bawa Paulus ke Areopagus. Areopagus itu tempat di mana mengadili orang jahat. Jadi di bawah Paulus di situ, Paulus diadili untuk bersaksi. Luar biasa Rasul Paulus. Ya. Jadi Paulus ini hamba Tuhan yang bukan sembarangan. Dia punya pengetahuan mengenai ilmu sosialnya juga tinggi, logikanya juga tinggi. Ya, ditambah lagi dia punya pemahaman akan firman Allah yang luar biasa. Jadi sebenarnya kita orang Kristen jangan alergi dengan ilmu-ilmu sosial. Amin. Amin. Anak baptis itu pernah dalam satu periode di mana mereka bukan membenci, mereka tidak punya kesempatan untuk belajar dan mereka mengabaikan untuk belajar. Tetapi Rasul Paulus di sini, ketika dia bersoal jawab dengan para filsuf, ingat filsuf itu ahli pikir yang luar biasa. Dan apa yang terjadi pada waktu Rasul Paulus menyampaikan, pada waktu dia lihat itu ada satu prasasti, ya prasasti. Di situ ditulis dalam prasasti itu, Allah yang tidak kami kenal, ya agnotos theos. Allah yang tidak kami kenal, agnotos theos. Waktu Paulus lihat prasasti itu, Paulus bilang, Allah yang tidak kamu kenal, ini yang kuberitakan kepada kamu. Mulai Paulus menyampaikan Injil, dan luar biasa. Ya, salah seorang senator pada waktu itu, ya, yang senator di Athena langsung menerima Injil yang disampaikan oleh Paulus. Namanya Dionysius. Di ayat yang ke 34, coba kita lihat ayat 34. Ya, ayat 34 kita lihat di sini dikatakan, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris. Damaris ini akhirnya di gereja-gereja ortodoks dijadikan santan, ya diperingati, ya dihormati. Dipilih satu tanggal untuk menghormati Damaris, Santa Damaris, anggota majelis Areopagus dan seorang perempuan Damaris, dan juga orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudaraku yang saya kasih Tuhan, ancaman dunia terhadap keyakinan iman Kristen, ancaman sinkritisme. Sinkritisme itu ya adalah upaya untuk ya mencampurkan satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Sinkritisme. Ya, sinkritisme. Jadi ada upaya yang dilakukan. Para filsuf yang sudah menjadi Kristen, kemudian mereka masuk dengan konsep-konsep filsafat mereka. Mereka bangun keyakinan iman Kristen dari pola pikir filsafat mereka, mendatangkan bahaya bagi kekristenan. Ya. Tidak termasuk Dionysius. Tapi Paulus mengatakan dengan sangat tegas di dalam kitab Kolose 2. Ya, kita lihat Kolose 2 ayat yang ke-8. Coba kita lihat. Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Coba kita lihat. Ya. Kita lihat Alkitab kita dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama Kolose 2 ayat 8, 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Filsafat yang kosong dan palsu. Apetheia, ya tawakal, takdir, fatum, predestinasi kalkinis, sama. Ya. Jadi konsep apetheia, tawakal, takdir, fatum, predestinasi kalkinis itu mirip. Kita tidak bisa menerima apapun, kita tidak bisa berbuat apapun kalau saya sudah ditentukan untuk selamat. Saya tidak bisa memilih apapun. Kalau saya sudah ditentukan untuk binasa, saya tidak bisa memilih apapun. Inilah konsep filsafat yang masuk ke dalam kekristenan.
Padahal Alkitab katakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa arti gambar dan rupa Allah? Manusia diberikan pikiran, manusia diberikan perasaan, manusia diberikan hati nurani. Dan lewat itu semua Tuhan berikan kepada manusia free will, kehendak bebas untuk memilih. Makanya walaupun di dalam Timotius katakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, tetapi ada yang tidak selamat. Mengapa? Karena manusia diciptakan dengan free will, dengan kehendak bebas. Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Kata imago Dei, gambar dan rupa Allah. Ya, gambar dan rupa Allah. Bahwa manusia punya posisi hampir sama seperti Allah. Hanya bedanya manusia adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Itu bedanya. Manusia tidak mungkin melampaui Allah, karena Allah yang menciptakan manusia. Tetapi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Jadi apeteia, ya, fatum, takdir, tawakal, predestinasi Calvinis itu sebenarnya filsafat yang dimasukkan, predestinasi Calvinis, filsafat yang dimasukkan di dalam kekristenan. Mungkin kita hari ini katakan itu hal sederhana, tetapi pada waktu zaman William Carey, pada waktu William Carey mau pergi beritakan Injil ke India, gereja-gereja Calvinis di India, di Inggris katakan apa? Tidak perlu Carey kamu ke sana. Kalau Allah menetapkan orang di sana untuk selamat, pasti Allah selamat. Kalau Allah tetap orang di sana untuk binasa, pasti mereka binasa. Tanpa kamu pergi ke sana juga, mereka sudah ditetapkan. Akhirnya William Carey bersikeras, ya, untuk tetap pergi ke India. Dan kalau andai kata William Carey mendengarkan ocehan dari konsep ajaran yang demikian, apa yang terjadi? Kalau waktu itu William Carey dengarkan, mungkin hari ini di India tidak ada orang Kristen yang Alkitab. Mungkin hari ini di India orang masih tetap hidup dalam intimidasi. Pada waktu William Carey tahun pertama sampai tahun ke-7 di India, dia lihat hal-hal yang luar biasa. Ya, dia harus kehilangan anaknya, dia harus kehilangan istrinya. Dia kembali 7 tahun. Tuhan proses dia 7 tahun kembali dari titik nol. Sampai akhirnya dia pergi ke satu tempat Bengali. Ya, dia mulai terjemahkan. Dia bilang tidak ada jalan lain. Sekarang saya ingin terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang setempat. Lewat itu baru orang-orang itu baca. Sebelumnya dia lihat bagaimana orang-orang buang anaknya di sungai apa namanya? Ya, dibuang di situ. Waduh. William Carey kubur istri anaknya, dia kubur sendiri. Tantangan yang luar biasa. Dan kalau Carey waktu itu, makanya Carey itu disebut apa? Ya, lilin, ya, disebut lilin Asia. Ya, kalau Carey waktu itu dengarkan ocehan mereka dan tidak beranjak dari Inggris ke India, mungkin hari ini bagaimana? Apa yang terjadi? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus nasihatkan kepada Timotius, ya, masalah budaya juga menjadi satu tantangan bagi ini. Kenapa? Budaya itu dari Allah. Tetapi budaya yang dari Allah sudah dikotori oleh dosa. Ya. Sudah dikotori oleh dosa. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita yang hadir, bagaimana gereja hadir untuk mengubah budaya ini. Saya kalau lihat keadaan, budaya, tradisi mengikat. Tetapi sebenarnya yang mengikat itu bukan tradisi moral. Bukan tradisi moral. Yang mengikat itu semua hanya sebuah tradisi yang dibuat oleh manusia untuk menjadi satu ikatan sosial, bukan tradisi moral. Kalau di sana ada apa, 1 tahun 1 kali ada apa, acara potaji ayam, ya. Nah, ya. Kalau di Soe sana, ya, setiap kali pesta adat harus ada sopi satu botol. Iya. Saya baru kemarin ngomong, kebetulan saya ketemu, ya. Nah, di Rote di mana? Pasti ada juga. Ya toh? Tradisi itu dibuat bukan berhubungan dengan tradisi moral, tidak. Tetapi itu tradisi yang membuat apa? Hukum sosial. Nah, ini kan bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana kita orang yang sudah diselamatkan
hadir di tengah-tengah persoalan itu. Bagaimana kita bisa menjadi saksi dan kita ubah itu semua. Saya baru ngomong, ya, kebetulan kalau saya di Soek, orang datang, saya ngobrol. Mereka bilang apa? Ada satu kenalan, dia datang ke rumah, kami bercerita, dia bilang, kita harus hormat sama budaya, kita harus ini. Saya bilang, ya kita hormat sama budaya. Kita tidak bisa tinggalkan budaya. Lalu saya kasih tahu, kenapa dalam pesta itu dulu ada sopi satu botol. Saya jelaskan, zaman itu, saya pernah dengar cerita soal itu. Zaman itu, untuk dapat minum sirup itu susah. Dulu ada jemaat saya di Harapan Indah, itu mantan tentara. Pak Tukimah mungkin menghubungi kenal. Mantan tentara, dia cerita. Zaman itu yang bisa minum sirup itu hanya orang-orang Belanda. Jadi kalau orang Indonesia dapat minum sirup, wah itu satu. Itu kalau dibilang botol sirupnya itu yang dipamerkan. Wah, itu. Nah, makanya saya bilang, kenapa Sopi? Gini, minuman yang paling mudah didapatkan dan bisa menjadi persahabatan itu kan tuak manis, betul? Nah, tuak manis dulu. Jadi datang bisa memabukkan, tetapi kan tidak mungkin tamu datang baru manjat pohon, tak ada itu tuak manis, baru disuguhkan. Makanya tuak manis itu diubah, ya menjadi apa? Sopi, laru atau apa segala macam. Jadi pas tamu datang, ya kalau kita sekarang kan sudah ada kopi, sudah ada apa? Gula, dan yang paling praktis apa? Nutrisari, lalu apa lagi? Ya macam-macam sekarang. Zaman itu kan tidak ada, makanya dalam ikatan budaya itu disimpan. Nah sekarang, ketika kita lihat, ketika kita baca Alkitab, saja kita bedakan gap budaya. Ya toh, gap budaya zaman itu orang pergi gereja semua pakaiannya tutup segala macam. Ya apa? Apakah kita masih mau pakai yang begitu? Kan sudah beda. Ya zaman itu orang masak, ya zaman masaknya masih bahkan mungkin masak di tungku lalu pakai periuk. Zaman sekarang kalau di kota-kota mau pakai begitu cari kayu apinya susah. Ya kan kita harus lihat konteksnya. Nah saya sampaikan bahwa ini kita harus betul-betul memahami. Nah, kalau orang Kristen tidak memiliki patokan atau doktrin yang jelas dalam hidupnya, gampang diombang-ambingkan. Betul nggak? Paling dia bilang, betul juga ya. Budaya itu susah juga kita tinggalkan budaya. Sekarang kalau kita susah tinggalkan budaya, kenapa kita lahir? Kenapa kita lahir? Kita lahir Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Amin. Tuhan mau kita mengendalikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Amin. Bukan kita dikendalikan oleh alam. Kan Tuhan pada waktu ciptakan manusia dia bilang apa? Kuasailah bumi. Waktu kita lahir sekarang kita lahir karena ada dosa sehingga pikiran manusia ditutupi. Dia bukan berkuasa atas bumi tapi bumi menguasai atas dirinya. Sehingga dia lahir seperti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Menerima saja, ya sudah. Alkitab hadir untuk mengubah itu semua, amin. Dan Paulus nasihatkan kepada Timotius. Paulus sampaikan kepada Timotius ajaran sehat. Ya, ajaran sehat. Ini juga bilang begini. Mana tanya saya, Pak, kalau gembala taji ayam bagaimana? Iya. Saya bilang, nah, kalau sekedar nonton, misalnya saya pelihara ayam 2 ekor, dua-duanya ayam jantan, lalu mereka bertaji, ya toh, sekedar nonton lalu ini, ya nggak ada. Tetapi yang jadi masalah ketika ada tamu. Nah, kan itu memang alamiah, ayam itu kan alamiah, alamiah, begitu. Kecuali bedanya kalau gembala, kalau ayam antangin orang, mana ayam. Jadi sana bilang boleh salah, ya. Tapi beta sudah mau sembarangan nih ayam. Ya. Beta mau ayam, potong main taruh. Yang barang itu tetap
saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tantangan kita sebenarnya tidak gampang kali ini. Amin. Amin. Kalau kita tidak mengisi diri kita dengan pengajaran yang benar, kita bisa hangus. Paulus minta kepada Timotius ajaran yang sehat, doktrin yang benar harus ditanamkan di dalam hati. Selain itu, tantangan waktu itu, cerita tahyul, dongeng, mitologi di Yunani itu paling banyak mitosnya. Ya, dewa inilah, dewa itulah, pemali inilah, pemali itulah, masalah inilah, masalah itulah. Ini yang terjadi juga dalam kekristenan hari ini, betul tidak? Mitosnya banyak. Kalau tidak punya patokan iman yang jelas, banyak orang Kristen hari ini masih terikat dengan mitologi, masih terikat dengan apa? Dengan silsilah, dengan dongeng dan segala macam. Paulus tuliskan di dalam surat 1 Timotius, ingatkanlah mereka untuk ajaran yang sehat, supaya mereka jangan diikat oleh dongeng, oleh mitos, oleh silsilah, oleh hal-hal yang lain. Tetapi fokuskan mereka supaya mereka mengerti ajaran yang benar, doktrin yang alkitabiah. Amin. Sekarang kayak mitos sekarang. Saya baru dengar kemarin ada yang bilang ini cerita-cerita saja. Kebetulan di Sulawesi sekarang sudah mulai PA. Ya, dan mereka sudah mulai mengerti. Waktu kami ada kerja-kerja, ada yang datang cerita bahwa ada yang berdoa, dia berdoa, lalu dia berdoa di mana apa? Tuhan kasih tunjuk, sebut nama si, ya, kasih tunjuk tanda 3 kali. Lalu yang disebut itu tidak hadir di doa. Ya toh, tidak hadir di doa. Lalu dikasih tahu suaminya dapat Tuhan. Mulai sekarang saya tidak mau jalan. Karena menurut informasi, kalau orang itu melihat tanda itu, berarti itu tanda negatif. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dari Tuhan, mitos seperti ini berkembang. Mitos seperti ini berkembang. Dan kalau keyakinan iman kita tidak kuat, kita dikungkung. Kalau orang percaya terhadap mitos yang demikian, dia akan kena. Ya. Dia mimpi. Ada lagi yang percaya mimpi. Ya. Ya. Ada orang cerita saya dengan cerita mimpi. Saya bilang, wah gawat. Saya bilang ini, hati-hati cerita mimpi ke orang. Gelap. Dia bukan dengar mimpi untuk ini apa. Dia lagi dengar mimpi dia ini nomor berapa. Betul. Yang satu cerita mimpi berapi-api, dia takut loh, dia ketemu begini-begini. Yang satu pikir, kok begitu kok mimpinya? Dia lagi pikir ini nomor berapa, ini. Maksudnya apa? Dia mau pasang togel. Ya toh, hati-hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak punya patokan pengajaran yang benar, gampang diombang. Betul lah. Makanya kalau orang datang gereja hanya suruh nyanyi, nyanyinya paling banyak, lalu nangis-nangisnya paling banyak. Datang gereja lalu hanya histeris saja, nangis pulang ditanya, doktrin yang alkitabiah itu bagaimana? Percaya bagaimana? Coba jelaskan. Bagaimana? Kenapa kamu percaya 66 kitab sebagai firman Allah? Dia urusan Tuhan. Tadi kok nangis-nangis? Oh, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu. Amin, Tuhan maha baik, Tuhan maha kasih. Amin. Tetapi iblis juga bisa menyamar untuk menipu. Siapa bilang iblis tidak baik? Untuk menipu baik, dia tahu sama Tuhan Sulam. Kalau kau sujud menyembah kepadaku, aku akan berikan kepadamu seluruh dunia. Baik, Tuhan. Baik. Hanya tujuan untuk menyesatkan. Banyak orang Kristen yang hari ini sudah bertahun-tahun datang ke gereja, belum bisa jelas apa itu baptisan yang alkitabiah. Belum bisa jelas apa itu doktrin Roh Kudus yang benar, mana roh yang palsu. Belum bisa jelas mana Injil yang benar dan mana Injil yang salah. Belum bisa jelas. Sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah, ya minta maaf, yang sudah dari mulai gereja dari usia muda jadi majelis sampai tua. Ketika kita tanya, coba jelaskan kepada kita perbedaan Injil yang benar dan Injil yang salah. Dia bilang, oh jangan ngomong begitu. Kalau kita bilang begini, wah itu ajarkan Injil yang ini. Jangan ganggu orang yang bingung. Waduh kacau. Saudara-saudara yang saya kasih,
nasihat Paulus ini disampaikan kepada kita semua juga, amin. Bahwa kita hidup harus punya patokan pengajaran atau hidup harus punya doktrin. Ya, saya tidak mungkin jelaskan kepada kita pagi hari ini doktrin keselamatan itu apa, doktrin Alkitab itu apa, doktrin gereja itu apa. Tapi nanti kita akan ada seminar mengenai doktrin-doktrin itu. Sehingga kita orang Kristen, jangan iman kita itu hanya dibangun di atas dasar perasaan semata-mata tanpa pengertian. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan pertolongan-Mu di dalam hidup kami, sehingga minggu pagi ini kami dapat berkumpul mendengarkan firman-Mu. Di tengah-tengah dunia begitu banyak ajaran yang bermunculan. Biarlah lewat firman yang kami dengarkan pagi hari ini memberikan kepada kami suatu dorongan, motivasi untuk lebih serius, lebih tekun mempelajari kebenaran firman-Mu, mempelajari doktrin-doktrin yang ada di dalam Alkitab, sehingga kami bisa dengan sangat jelas, dengan sangat paham menilai akan hal yang benar dan hidup menurut kebenaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini, agar kami sungguh-sungguh mengaminkan Injil yang benar dalam hati kami. Kami sungguh-sungguh mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau hidup menurut kehendak-Mu. Kami mau menyerahkan diri kepada-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau pimpin kami. Di waktu-waktu yang akan datang kami akan berkumpul untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran firman-Mu. Biar dari waktu ke waktu Tuhan Engkau menolong kami, agar apa yang telah kami dengar dan akan kami dengar menjadi fondasi bagi kehidupan umat kami. Ini doa kami, harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus.